Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupiana dengan stambuk B1C123183. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah dan Perbankan yang diampu oleh dosen Ibu Syai'a SE MSI. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pengertian akuntansi syariah. Baik, jadi di sini saya akan membawakan mengenai materi akuntansi syariah. Apa sih itu akuntansi syariah? Akuntansi syariah adalah pedoman atau aturan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Standar ini mengatur bagaimana transaksi itu dicatat, dilaporkan, dan disajikan agar sesuai dengan syariat, seperti tidak menggunakan riba atau bunga, gahar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Di Indonesia sendiri juga standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk PSAK Syariah. Materi selanjutnya mengenai tujuan penerapan dalam sistem ekonomi Islam. Penerapan standar akuntansi syariah memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu menjamin kepatuhan terhadap syariah. Maksudnya agar semua kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari hal yang dilarang. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan kejujuran. Maksudnya laporan keuangan harus jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, memberikan informasi yang adil bagi semua pihak. Maksudnya memberikan informasi kepada investor, nasabah, dan masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, mendukung sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana karena dalam Islam kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bersama, bukan hanya keuntungan sepihak. Yang kelima atau yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat lebih percaya terhadap lembaga keuangan syariah. Materi selanjutnya ada PSAK Syariah atau Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ini adalah pedoman yang digunakan dalam pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai acuan bagi lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah. Dalam hukum, PSAK syariah berasal dari Al-Quran dan hadis, serta didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga setiap transaksi yang dicatat harus sesuai dengan ketentuan syariah dan terhindar dari unsur riba, gahar, dan maisir. Materi selanjutnya, ruang lingkup PSAK Syariah mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, serta lembaga keuangan lainnya. Selain itu, PSAK Syariah juga mengatur pencatatan berbagai akad atau transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Kita ambil satu contoh penerapannya. Misalnya contoh penerapannya dapat dilihat pada transaksi murabahah, yaitu ketika bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Dalam pencatatannya, barang tersebut diakui sebagai aset saat dibeli, lalu menjadi piutang saat dijual kembali kepada nasabah, dan keuntungan diakui sesuai kesepakatan tanpa menggunakan sistem bunga. Materi selanjutnya ada AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, adalah organisasi internasional yang menyusun standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika untuk lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ini didirikan pada tahun 1991 di Bahrain dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam praktik keuangan syariah yang sebelumnya berbeda-beda di setiap negara. Latar belakang pembentukannya adalah karena berkembangnya lembaga keuangan syariah secara global, sehingga dibutuhkan standar yang dapat menjadi acuan bersama agar laporan keuangan itu lebih transparan dan dapat dibandingkan dan tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Materi selanjutnya ada selanjutnya itu dalam standar internasional atau AAOIFI memiliki peran penting sebagai penyusun pedoman yang digunakan oleh berbagai negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara lainnya. Standar yang dikeluarkan
OIF ini mencakup akuntansi, auditing, governance, serta prinsip syariah sehingga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, AAOIF ini juga berperan dalam mendorong harmonisasi atau penyelarasan standar keuangan syariah di tingkat global, sehingga praktik akuntansi syariah menjadi seragam dan dapat diterima secara internasional. Selanjutnya ada PAPSI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Adalah pedoman khusus yang digunakan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada bank syariah di Indonesia. PAPSI ini disusun sebagai penjabaran lebih teknis dari PSAK Syariah agar lebih mudah diterapkan dalam praktik perbankan sehari-hari. Nah, pedoman ini juga disusun oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia sehingga menjadi acuan resmi bagi seluruh bank syariah dalam menjalankan kegiatan akuntansinya sesuai prinsip syariah. Di sini ada fungsi PAPSI dalam perbankan syariah di Indonesia. Fungsinya itu adalah untuk memberikan panduan yang lebih rinci dan praktis dalam mencatat berbagai transaksi syariah seperti pembiayaan, murabahah, mudarabah, dan ijarah. Selain itu, PAPSI ini juga berfungsi untuk menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan antar bank syariah sehingga memudahkan membandingkan dan meningkatkan transparansi. Dengan adanya PAPSI ini, bank syariah dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun itu tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Selanjutnya di sini ada persamaan. Persamaannya terdapat 4 poin. Yang pertama itu PSAK Syariah, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan PAPSI sama-sama berlandaskan prinsip syariah Islam atau bebas dari riba, gahar, dan maisir. Yang kedua, sama-sama bertujuan meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan. Yang ketiga, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Yang keempat, yang terakhir, memberikan informasi yang adil dan dapat dipercaya bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada perbedaan di antara ketiganya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu PSAK Syariah merupakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, AAOIFI adalah standar internasional yang digunakan di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, sehingga cakupannya lebih luas secara global. Yang ketiga, PAPSI merupakan pedoman yang lebih teknis dan khusus digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia sebagai penjabaran dari PSAK Syariah agar lebih mudah diterapkan dalam praktik sehari-hari di bank. Baik, di sini ada sebuah contoh kasus. Misalnya penerapan PSAK Syariah dalam transaksi murabahah di bank syariah, di mana seorang nasabah ingin membeli motor seharga 30 juta rupiah tetapi tidak memiliki dana tunai. Nasabah kemudian mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Bank menyetujui dan membeli motor tersebut dari dealer seharga 30 juta rupiah. Lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga 33 juta rupiah. Sudah termasuk margin keuntungan sebesar 3 juta rupiah yang dibayar secara cicilan. Dalam praktik akuntansi syariah sesuai PSAK Syariah, terdapat 4 poin. Yang pertama itu saat bank membeli motor, dicatat sebagai aset persediaan sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua, saat akad jual beli dengan nasabah terjadi, dicatat sebagai piutang murabahah sebesar 33 juta rupiah. Yang ketiga, selisih 3 juta rupiah diakui sebagai margin keuntungan bukan bunga. Yang keempat, pendapatan diakui sesuai periode pembayaran cicilan atau tidak sekaligus. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam akuntansi syariah berbeda dengan konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan prinsip jual beli yang transparan dan disepakati di awal. Itulah materi yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.